Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas latihan soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN, jenjang SMP atau MTS, kelas 9. Video kali ini untuk semester genap tahun 2022. Semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 9. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan dukung terus channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yang salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Berbeda untuk satu tujuan yang sama. B. Bersama membuat kita menjadi satu kesatuan. C. Walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. D. Perbedaan yang ada akan memperkaya persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban yang benar adalah yang C. Walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Soal nomor 2. Nasionalisme adalah merupakan paham yang mencintai tanah air. Sedangkan prinsip nasionalisme Indonesia adalah A. Merupakan rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. B. Merupakan sikap mengagung-agungkan terhadap bangsa Indonesia. C. Merupakan kondisi di mana bangsa kita lebih unggul dibandingkan bangsa lain. D. Merupakan sikap kebangsaan yang mampu mempengaruhi sikap bangsa lain. Jawaban yang benar adalah yang A. Merupakan rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Soal nomor 3. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam hal A. Menentukan arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain. B. Menentukan kebijakan negara yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya. C. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. D. Menentukan segala kebijakan negara yang berhubungan dengan bidang pertahanan dan keamanan, serta penentuan politik luar negeri. Jawaban yang benar adalah yang D. Menentukan segala kebijakan negara yang berhubungan dengan bidang pertahanan dan keamanan, serta penentuan politik luar negeri. Soal nomor 4. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab dalam keberagaman masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi setiap warga negara, karena A. Setiap manusia semenjak lahir
dia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan. B. Pada dasarnya, warga negara tidak dapat hidup bebas tanpa ada pertanggungjawaban. C. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tanggung jawab atas kebebasannya. D. Tiap manusia di samping memiliki kebebasan juga bertanggung jawab atas tindakan dirinya terhadap sesama dan Tuhannya. Jawaban yang benar adalah yang D. Tiap manusia di samping memiliki kebebasan juga bertanggung jawab atas tindakan dirinya terhadap sesama dan Tuhannya. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kesiapan pembangunan. 4. Prinsip Nusantara dan nasionalisme. 5. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang termasuk pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 5. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 2, dan 5. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping adalah salah satu bentuk keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia, khususnya pada keberagaman A. Suku, B. Ras, C. Agama, D. Antar golongan. Jawaban yang benar adalah yang C. Agama. Soal nomor 7. Di bawah ini, manakah yang termasuk dalam bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia? A. Perbedaan warna kulit antara suku Batak dan suku Aceh. B. Adanya perbedaan bahasa antara suku Sunda dan suku Jawa. C. Terdapat perbedaan agama yang dianut oleh orang Jawa Timur dengan orang Jawa Barat. D. Munculnya perbedaan jenis pekerjaan antara orang Jawa Timur dengan orang Jawa Tengah. Jawaban yang benar adalah yang C. Terdapat perbedaan agama yang dianut oleh orang Jawa Timur dengan orang Jawa Barat. Soal nomor 8. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu yang memiliki ciri-ciri khas kedaerahan. Ciri-ciri umum yang tampak dari kebudayaan daerah antara lain adalah A. Memiliki unsur yang umum dimiliki setiap daerah. B. Adanya unsur kebudayaan Indonesia. C. Dianut oleh penduduk tiap daerah. D. Memiliki sifat kedaerahan tertentu. Jawaban yang benar adalah yang A. Memiliki unsur yang umum dimiliki setiap daerah.
Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menarik garis keturunan dari pihak ibu. 2. Menarik garis keturunan dari pihak bapak. 3. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama tinggi. 4. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. 5. Jika ada suatu anggota masyarakat menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Berdasarkan pernyataan di atas, sistem yang dianut pada kekerabatan patrilineal ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 5, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 2, 4, dan 5. Soal nomor 10. Pernyataan di bawah ini yang termasuk pada sistem yang dianut dalam kekerabatan matrilineal adalah A. Setiap anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan keluarga. B. Setiap anak perempuan berhak mendapatkan warisan keluarga. C. Setiap anak laki-laki berhak mendapatkan warisan keluarga. D. Setiap anak berhak mendapatkan warisan keluarga. Jawaban yang benar adalah yang B. Setiap anak perempuan berhak mendapatkan warisan keluarga. Soal nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping adalah salah satu bentuk keberagaman di Indonesia, khususnya pada keberagaman A. Ras, B. Budaya, C. Agama, D. Antar golongan. Jawaban yang benar adalah yang B. Budaya. Soal nomor 12. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Terciptanya integritas nasional. 2. Munculnya sikap etnosentrisme. 3. Munculnya sikap primordialisme. 4. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. 5. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 5, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 1, 4, dan 5. Soal nomor 13. Munculnya sikap primordialisme adalah disebabkan oleh A. Adanya pandangan bahwa kebudayaan daerahnya yang lebih baik dan pantas untuk dikembangkan. B. Adanya pandangan bahwa kebudayaan daerah harus dikembangkan karena sangat tradisional dan tidak mengikuti perkembangan zaman. C. Adanya pandangan bahwa kebudayaan daerah-daerah tertentu saja yang harus dikembangkan karena dalam rangka mempertahankan sifatnya yang tradisional dan orisinil atau asli. D. Adanya pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak
kecil baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Jawaban yang benar adalah yang D. Adanya pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Soal nomor 14. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Adanya keberagaman budaya yang menjadi daya tarik bagi turis asing. 2. Munculnya sikap kedaerahan yang dikembangkan secara berlebihan. 3. Sikap etnosentrisme yang dikembangkan oleh masing-masing daerah. 4. Adanya keberagaman suku bangsa yang memperkaya khasanah bangsa. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 1 dan 4. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Terciptanya integritas nasional yang berasal dari adanya kekayaan budaya daerah. 2. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa dan menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. 3. Munculnya suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lain. 4. Adanya paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan orang lain. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 3 dan 4. Soal nomor 16. Di bawah ini yang merupakan contoh sikap fanatisme yang berlebihan adalah A. Seseorang yang tidak mau bergaul dengan orang yang tidak seagama dengannya karena dianggap bukan orang baik. B. Seseorang yang tidak mau bergaul dengan orang yang tidak beragama karena menurutnya dianggap bukan orang baik. C. Seseorang yang tidak mau bergaul dengan orang yang jenis pekerjaannya sama dengannya karena dianggap tidak baik. D. Seseorang yang tidak mau bergaul dengan orang yang jenis hobinya sama dengannya karena dianggap tidak satu aliran. Jawaban yang benar adalah yang A. Seseorang yang tidak mau bergaul dengan orang yang tidak seagama dengannya karena dianggap bukan orang baik. Soal nomor 17.
Politik apartheid yang diberlakukan sekitar awal abad ke-20 adalah suatu permasalahan di Afrika Selatan yang merupakan sentimen perbedaan A. Pekerjaan, B. Warna kulit, C. Bentuk tubuh, D. Kemampuan ekonomi. Jawaban yang benar adalah yang B. Warna kulit.